pencapaian yang luar biasa. Dengan dua kompetisi yang padat, yang kompetitif, kita bisa tetap di atas, bisa tetap di papan atas lah. Sekarang mungkin compact defense to counter, bermain bertahan udah menjadi tren di sepak bola modern sekarang ya. Jadi banyak pemain, banyak tim yang menggunakan strategi untuk bertahan, kemudian melakukan serangan balik. Bukan cuma Persib. Sekarang terbukti kemarin Bali juga seperti itu. Apalagi pada saat kehilangan satu pemain, Bali lebih mundur lagi, ya, menjaga kedalamannya lebih ke belakang lagi ya untuk Bali. Teja benar-benar lagi bagus dan banyak yang bilang layak jadi player of the match ya. Baru ya yang nggak sengaja crossing. Si pemain Bali hampir ngalengak, mau istilah sudah nama mau anduk benang kene Teja ya, walaupun kakinya udah masuk melewati garis gawang tapi bola masih aman, nggak masuk. Ramon bukan tanpa peluang ya, babak pertama dia 2 lawan 1, ada momen dia sendiri lawan 2 pemain belakang sempat bisa lolos untuk membuat peluang syuting. Wah, cuman syuting kerasnya itu pas ke posisi kiper yang ada di bawah Misa. Jadi tong dibelawa ya tuh Ramon goreng, nah, bukan seperti itu ya. Kita melihat dari sudut pandang yang lain. Oke, dalam hal mencetak gol menurut saya juga Ramon masih 0 kontribusi untuk gol, tapi dalam hal lain juga bukan dikata nggak ada kontribusinya ya. Karena pada saat main jelek ya katakanlah jelek gitu. Itu untuk Ramon ya. Oke, sekarang kita ulas video aja ya. Tadi dapat tendangan bebas. Ada momen Teja keluar. Ada momen Teja keluar untuk memotong bola, untuk menangkap bola atau menepis bola, meninju bola. Tapi di sini nggak kena, ya. Nanti videonya lebih jelas lagi. Tapi di sini nggak kena. Kenapa? Seperti itu. Sebenarnya ini kelebihan Teja dibanding Kevin musim lalu. Kenapa Persib musim lalu banyak kebobolan dari bola crossing? Salah satunya antisipasi yang nggak sebagus Teja ya dari Kevin. Kevin pada saat bola-bola crossing dia kelihatan ragu untuk maju atau enggak, motong atau enggak ya. Tapi di kelebihan Teja punya kelebihan seperti itu, dia nggak ragu untuk motong. Tapi di momen ini dia keluar, bolanya nggak kena. Kalau mau dibilang kesalahan kecil, ya itu udah termasuk mistake ya, kesalahan kecil, blunder kecil. Karena apa? Prinsip penjaga gawang pada saat keluar meninggalkan gawangnya, bola harus kena. Bola wajib kena, ya. Apalagi di sini belum ada pemain lain yang cover posisi Teja. Nah ini ya, menit 19 peluang Tom Hai. Dia berani melakukan syuting jarak jauh karena apa? Ada momen untuk melakukan syuting, walaupun sedikit peluangnya, celahnya dia berani untuk melakukan syuting. Ini juga ada peluang menit 36 free kick Haye on target. Udah lama kita nggak punya eksekutor tendangan bebas ya, sekarang udah kelihatan lah bisa diambil oleh Tom Haye. Nah ini double save Teja yang saya salut pada saat offset ya, tapi yang saya salut pada saat dia ngeblok tendangan pertama pemain Bali, badan yang untuk ngeblok yang kedua tuh dia mau rilit katukan namanya bahasa Indonesia, mau rilit muter ke belakang, jadi udah jatuh dia nggak ngeblok lagi dengan menghadap ke depan, tapi belakang dulu, muter dulu ke belakang dan bolanya masih kena kaki. 2 lawan 1, Ramon keeping bola ke kiri, kemudian keeping lagi ke kanan dan shooting on target, tapi posisi kiper Bali berada tepat di mana shootingan Ramon itu diarahkan. Seandainya arahan ke tiang 2, tiang jauh, mungkin bisa lain ceritanya. Karena shootingannya keras juga. Ya, beberapa milik ya Ramon. Persib juga diuntungkan sebetulnya dengan bermain 10 orang ya Bali. Padahal Persib juga pernah bermain 10 orang kemarin, tapi tetap bisa menang. Alhamdulillah sekarang tidak berlaku ya karma itu, karena tidak ada karma sebenarnya. Hukum timbal balik mah ya. Nah ini peluang Bali menit ke 61. Teja benar-benar reading the game-nya bagus, ambil keputusannya bagus. 3 lawan 3 sebetulnya, tapi salah satu pemain Persib udah out position, tinggal Teja yang bisa
blocking tendangan lawan. Lihat nih, Beckham capping, setelah itu pemain lawan sliding, tapi tetap lolos Beckham. Tuh, udah mau jatuh, dia nggak memilih untuk jatuh. Dan beruntungnya cover dari salah satu back balik ini terlalu jauh untuk cover back kiri yang tadi menghadang Beckham. Jadi Beckham ada momen buat scanning dulu, mana nih posisi yang kosong, dan kebetulan Andre Jung mengangkat tangannya, kam oper ke orang gitu ya, mereka bahasa Sunda nama. Dia scanning dulu, blocking cover yang kedua dari back Bali terlalu jauh. Beckham memutuskan untuk crossing. Ini momen tuh dalam sepak bola ya. Pemain lain mungkin bisa keeping lagi. Mungkin kalau pemain kidal bisa keeping lagi, seolah-olah mau crossing, keeping terus melakukan cut inside dan baru swing. Tapi Beckham di sini bukan pemain kidal, dia memilih untuk melakukan crossing ke arah Andre Jung yang benar-benar tanpa kawalan. Dia yang berhidai back Bali out position yang cigana teh lompang ya. Bali di sini ada 3 pemain backnya ya, di dekat gawang tuh ada 3 pemain, tapi nggak semua terpaku ke bola, nggak menjaga satu pemain pun, nggak ada man to man atau zona mixta. Jadi dia memperhatikan wilayahnya, juga melakukan man to man di areanya. Ini nggak ada pemain Persib, ada 3 pemain Persib, bahkan 4 pemain Persib di kotak penalti tanpa pengawalan. Dan yang dipilih oleh Beckham bolanya ke arah Andre Jung ya, karena dia juga di sini cukup bebas. Sundulannya harus kita analisa juga, sundulannya itu bukan ke atas tapi dipantulkan ke bawah, itu keputusan yang tepat. Dan ini save terbaik Teja menurut saya semalam ya, dapat heading refleks Teja benar-benar luar biasa. Gawang Persib masih menjadi pertahanan ketiga terbaik di Liga Indonesia. Persib bisa meraih kemenangan bukan hanya di laga kandang. Ketika 2024, 2014, 2025 saat Persib bisa meraih kemenangan di kandang lawan, ya hasilnya Persib bisa juara. Ya, jadi terima kasih telah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan tim kita semakin kuat di Liga maupun di Asia, hat-trick juara ke Persib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.